Shalom Alaikum, Besem Yeshua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya, Pendeta Henry Tandianta, MPS. Kali ini kita akan membahas sebuah tema dari Pak Susilo ya. Pak Susilo di Jakarta ini, Pak Susilo ini non-Kristen ya. Saudaraku dari umat Muslim, dari orang Jawa yang di Jakarta. Pak Susilo itu nanya begini, Pak Pendeta HTD. Soal kiamat itu yang benar yang versi mana ya Pak ya? Ya, Pak Susilo ini penggemar saya loh, walaupun dari non Kristen, dia penggemar sering dengerin tayangan saya, dia seneng ya. Ya, pe, pendengar-pendengar saya itu, penggemar saya itu banyak orang dari Muslim juga ya, karena mereka itu seneng gitu. Ini kalau Pendeta HTD ini penjelasannya ini Alkitab semua ya. Mereka kadang-kadang nggak pernah dengar hal seperti itu ya. Ya, contoh paling gampang kan mereka selalu tanya apakah Yesus itu Tuhan, Yesus itu Allah. Walah itu mah bagi Pendeta HTD sudah clear semua, itu ayat Alkitab semua, nggak bisa dibantah ya. Lalu Pak Susilo itu nanya bagaimana dengan kiamat ya. Kiamat yang versi kan semua agama itu ya. Semua agama mengakui adanya kiamat. Baik, Pak Susilo, kiamat yang benar itu yang Alkitab ya. Gini aja gimana ya? Kiamat Kristen yang benar ya. Cek aja ya. Kiamat Kristen itu yang benar, Pak. Boleh dicek ya. Pak, kita luruskan dulu semua keyakinan meyakini yang namanya kiamat, Pak ya. Kiamat itu definisi menurut Alkitab adalah Matius 24 ayat 35. Ya, langit dan bumi akan berlalu, firmanku tidak akan berlalu. Jadi lenyapnya langit dan bumi itulah kiamat. Demikian pula Wahyu 20 ayat 11 ya. Lenyapnya langit dan bumi dan tidak diketahui lagi di mana tempatnya, itu disebut kiamat. Langitnya, buminya yang mana Pak? Yang sekarang ini Pak, yang sedang kita tempatin ini Pak. Ya. Terus siapa Pak yang menentukan kiamat? Nah ini dia. Ketika Yesus masih jadi manusia, kan Allah menjadi manusia namanya Yesus. Ketika Yesus jadi manusia, yang menentukan, yang tahu hari kiamat itu cuman Bapa Pak. Di dalam Matius 24 ayat 36. Hanya Bapa yang tahu, anak nggak tahu, malaikat nggak tahu, karena anak Yesus ini sedang jadi manusia. Lalu ketika Yesus sudah naik ke surga Pak, sudah sejak tahun 33 Masehi, 1988 tahun lalu, Yesus sudah naik ke surga. Yesus sebagai Allah itu ya. Wahyu 21 ayat 7 kan Bapak sering nanya, apakah Yesus Allah? Oh iya Pak, Yesus Allah Pak. Ada ayatnya, ada. Wahyu 21 ayat 7. Apakah Yesus Tuhan? Oh iya Pak, Tuhan. Wahyu 1 ayat 8 di surga sana Pak ya. Surganya di mana Pak? Surganya ada di Kisah 7 ayat 49 ya. Langit adalah tahtaku, bumi adalah tumpuan kakiku. 49 apa 46 ya? Kisah 7 ya. Kisah 7 49 sepertinya. Langit adalah tahtaku, bumi adalah tumpuan kakiku. Itu surga yang sekarang Pak. Ya, di atas sana Pak ya. Oke. Lalu Pak, kiamat siapa yang menentukan? Yesus Pak. Di dalam Wahyu 20 ayat 11. Waktu Yesus jadi manusia kan yang tahu cuman Bapa. Nah, kan Yesus sudah naik ke surga. Maka yang menentukan hari kiamat adalah Yesus sendiri. Wahyu 20 ayat 11. Lalu ada tahta putih, lalu dia duduk di dalam tahta itu. Siapa dia? Dia yang dimaksud adalah linknya ke Daniel 7 ayat 9 dan 10, yaitu yang lanjut usianya, yang rambutnya putih. Ya, siapa dia? Dia adalah Yesus sesuai dengan Wahyu 1 ayat 13 sampai 16. Jadi yang menentukan hari kiamat bukan Bapa Pak, tetapi Yesus, karena Yesus sudah sebagai Allah di surga. Lalu Pak, setelah kiamat ngapain ya Pak ya? Setelah kiamat ada bumi baru. Nah, Bapak pernah dengar nggak di keyakinan Bapak ada bumi baru? Nggak pernah Pak. Setahu kami setelah kiamat itu ya selesai Pak. Dunia akhirat sudah selesai Pak. Nah, ya, kiamat, habis kiamat lenyapnya langit bumi baru, ada penciptaan bumi baru. Siapa yang menciptakan anak domba? Itu Yesus Pak. Di dalam Wahyu 21 ayat 1. Ini bukti bahwa ternyata Yesus itu bisa membuktikan bahwa dialah
pencipta langit dan bumi yang sekarang ini, Pak. Nanti waktu lenyap, waktu kiamat dia yang nentukan, lalu habis itu dia bikin bumi baru. Cuman di Kristen yang bisa begini, Pak. Kiamat yang tertulis di Alkitab ini yang benar, Pak. Ya. Sebab di dalam kiamat itu dibuktikan banyak hal. Salah satunya ternyata yang menentukan kiamat Yesus. Oh, berarti Yesus Allah dong. Betul. Yesusnya yang bikin bumi baru, berarti Yesus memang pencipta langit dan bumi. Betul. Ada nggak Pak Allah lain di dalam keyakinan lain bisa menciptakan bumi nanti, bumi baru? Boro-boro Pak, wong kami aja nggak tahu bumi baru. Itu bukti bahwa Yesus pencipta bumi yang sekarang. Kolose 1 ayat 16, Yohanes 1 ayat 3, Kejadian 1 ayat 1 sampai 31. Bukti bahwa Yesus adalah sang pencipta langit dan bumi yang sekarang, maka dia nanti bisa menciptakan bumi baru. Yang menentukan kiamat juga dia, ya. Nah, setelah sampai sini, Pak, ya. Setelah bumi baru diciptakan, barulah surga yang sekarang di atas sana. Surga yang luasnya adalah langit adalah tahtaku, bumi adalah tumpuan kakiku. Kisah 7 ayat 49 itu, Pak, diturunkan ke bumi baru, Pak. Bumi barunya segede apa, Pak? Diturunkan ke bumi baru ada dimensinya kurang lebih 3,5 kali Indonesia, Pak. Ya, tingginya 240 kali pesawat terbang. Kalau pesawat terbang kan rata-rata cuma 10 kilo, ini 240 kalinya. Ya, bisa muat kurang lebih 40 miliar orang, Pak. Ya, kalau kita plotting seperti orang tinggal di bumi. Tapi ingat, Pak, di surga kan orang itu roh, Pak, ya. Tubuh kebangkitan. Terus habis di situ barulah neraka, Pak. Neraka itu adalah lautan api di bumi baru. Bapak pernah dengar nggak neraka? Menurut kami neraka sudah ada, Pak. Loh, sudah ada di mana? Bapak nanti ada bumi baru nggak? Enggak, Pak. Loh, kalau nggak ada bumi baru terus nerakanya taruh mana, Pak? Maka yang benar adalah kiamat versinya Alkitab. Itu benar, Pak. Nanti setelah bumi lama ini lenyap, lalu Yesus menciptakan bumi baru. Yesusnya anak domba, Pak. Sebagai anak domba. Terus surga diturunkan di bumi baru. Neraka diciptakan ready, Pak. Siap untuk penghakiman. Lalu hakim adilnya siapa, Pak? Yesus. Menurut Bapak ini, di keyakinan Bapak, Pak Susilo, hakim adil hari kiamat itu siapa? Ayo. Isa, Pak. Nah, hakimnya Yesus, Pak. Isa, Pak. Ya. Lalu penghakiman itu nanti ada dua, Pak. Ada penghakiman domba kambing. Ini khusus untuk orang Kristen, Pak, ya. Kristen domba, Kristen kambing yang dibuka di dalam kitab kehidupan. Yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan masuk surga itu umat-umat domba, Pak. Kami Kristen domba, penyembah Yesus Allah yang benar, itu cirinya Kristen domba, Pak. Kristen kambing yang menolak Yesus Allah. Yang Allahnya masih 3 hakikat, 3 pribadi, 3 manifestasi. Pokoknya yang menolak Yesus Allah. Allahnya masih Bapa, Allahnya masih Allah 3 hakikat, 3 pribadi, 3 manifestasi. Itu disebut Kristen kambing ke neraka, Pak. Nerakanya mana? Lautan api itu, Pak. Ya. Matius 25 ayat 41. Yang masuk surga kelompok domba, yaitu penyembah Yesus Allah yang benar. Kami menyembah Allah yang esa pasti satu, pasti roh, pasti maha hadir. Itu yang kami sembah. Kami tidak pernah menyembah Bapa, Pak. Kami tidak pernah menyembah lain selain Yesus Allah yang benar. Allah kami satu, Pak. Ya, tidak ada 3 hakikat, tidak ada, Pak. Ya, Yesus Kristus adalah Roh Kudus itu di surga, ya. Itu yang masuk surga kelompok domba, Pak. Lalu kelompok kambing, Kristen kambing masuk neraka. Nah, habis itu, Pak, dalam waktu bersamaan penghakiman rame-rame, Pak, ya. Semua keyakinan agama-agama di seluruh dunia ini, seluruh jagat raya dihakimi memakai kitab masing-masing, Pak. Standarnya sesuai apa tidak dengan yang tertulis di dalam kitab itu. Wahyu 20 ayat 12. Bapak agama A, betul. Punya kitab dong, Pak, punya. Bapak dihakimi menurut kitab Bapak. Misalnya, Pak, ya, misalnya Bapak kan harus suka memberi, tidak boleh pelit, betul dong, ya. Hendaklah engkau memberi, jangan pelit, ya toh. Bapak pernah pelit nggak? Pernah, Pak, tapi sekali-sekali doang. Nggak peduli, Pak. Mau sekali-sekali doang, standarnya adalah apakah Anda bisa melakukan seperti yang tertulis? Ya nggak mungkin bisa dong, makanya
Hasilnya neraka semua, Pak. Agama B. Panggil dong, ya. Agama B punya kitab dong, punya kitab B. Dibuka oleh Yesus. Ingat hakimnya siapa? Yesus, Pak. Ya. Bisa nggak, Pak, melakukan ini? Kan harus mengasihi sesama. Bapak pernah membenci nggak? Pernah, tapi cuma sekali-sekali doang. Nggak peduli. Salah satu, salah semua. Gitu. Gagal satu, gagal semua. Hasilnya kemana? Ke lautan api dicemplungin, Pak. Ya, jadi nanti di dalam Wahyu 20 ayat 15, tidak ada satu orang pun yang bisa menjalankan sesuai kitab masing-masing. Tidak pernah ada. Enaknya jadi Kristen di situ, Pak. Ya. Enaknya jadi Kristen di situ, yang dilihat iman di dalam kitab kehidupan. Oh, namanya ada nih, ya. Jadi perbuatan nanti ditukar dengan mahkota, ya. Nah, Pak, sekarang Bapak kan tahu, waduh, kok selama ini kita disuruh berbuat baik, misalnya nih, Pak, suruh ngumpulin pahala. Jadi pahala nanti nggak ditimbang-timbang. Enggak, Pak, nggak ada. Menurut Alkitab tidak ada, Pak. Kalau menurut Anda ada, silakan. Saya cuma mau tanya, yang jadi hakim siapa? Yesus, Pak. Lah kalau Yesus ya ikut aturannya Yesus. Yesus bilang sesuai apa tidak dengan yang tertulis kok. Nggak ada timbang-timbang pahala. Ayo. Wah, mendingan percaya Yesus dong, Pak. Lah iya, makanya hakimnya saja Yesus kok. Ya, yang paling logik, paling cerdas ya ikut Yesus saja, wong jadi hakim Yesus. Yang disembah siapa? Yesus. Pak, gimana itu, Pak, yang masih nyembah Allahnya 3, Pak? Di tempat Bapak itu Kristen itu kan banyak, Pak. Ya nggak selamat. Makanya disebut Kristen kambing tadi. Wah, begitu ya. Iya, ya. Clear ya, Pak ya. Jadi kiamat yang benar adalah kiamat yang tertulis di Alkitab. Bapak boleh nanya, kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri, bersahabat dengan beda iman boleh ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus. Yang mau ikut sekolah Alkitab silahkan, ada pelajaran bahasa Indonesia, sekolah sarjana, maupun pelajaran bahasa Inggris untuk master. Tetap bersama saya, Pendeta Hendy Tandiata BPS. Haleluya. Amin.